Kendalikan saja dirimu, maka di luar pun akan terkendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas tema berkaitan dengan mengendalikan diri ya sahabat ya. Nah, bagaimanakah caranya mengendalikan diri atau konsep mengendalikan diri itu seperti apa? Saya akan bahas di sini. Tetapi bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Nah, begini sahabat, tentunya setiap orang itu punya persoalan ya, atau masalah lah. Kalau misalnya Anda sudah familiar dengan kata masalah, Anda boleh katakan itu. Tapi bagi saya itu lebih nyaman atau lebih bisa memberdayakan pakai kata persoalan. Setiap persoalan atau masalah apapun yang saat ini Anda alami, tentunya sebagian besar membuat diri Anda tidak nyaman. Dan ketidaknyamanan itulah yang justru mungkin Anda akan mencari-cari bagaimana solusinya, mencari-cari bagaimana jalan keluarnya, sehingga nanti masalah Anda sudah terselesaikan begitu. Nah, ketika sudah terselesaikan, bisa jadi nanti akan ada muncul masalah lagi, persoalan lagi, karena yang namanya hidup memang seperti itu. Tetapi sayangnya ya, yang tidak banyak orang tahu adalah pada dasarnya persoalan apapun atau apa yang Anda alami saat ini itu sebenarnya adalah bermula dari diri Anda. Ya. Jika Anda saat ini sedang punya kesulitan ekonomi katakanlah, kesulitan finansial katakanlah, lalu Anda bergemuruh diri Anda, otak Anda berpikir bagaimana caranya agar saya mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan saya itu misalnya, atau misalnya saat ini Anda punya suami yang mungkin tidak baik bagi Anda ya, dan Anda ingin sekali agar suami Anda sayang dengan Anda, perhatian dengan Anda, dan baik-baik dengan Anda, tetapi hal itu tidak Anda dapatkan. Nah, perlu Anda tahu, perlu Anda pahami bahwa pada dasarnya segala kehidupan yang ada di muka bumi ini yang kita alami saat ini itu bermula dari diri kita sahabat. Jadi diri kita ini adalah mikrokosmos alias alam semesta kecil, sedangkan di dunia ini itu adalah alam semesta besar. Segala apa yang saat ini kita terima, segala kejadian saat ini yang kita alami itu adalah berasal dari diri kita. Nah, ketika kita punya persoalan, ketika kita punya masalah, lalu kita mencari-cari solusinya, terlebih lagi ketika mencari solusi itu batinnya bergemuruh, batinnya tidak tenang, sehingga terlalu cepat berpikir, tidak menggunakan akal sehat katakan. Nah, biasanya itu malah menjadi persoalan baru. Contoh, orang yang kena lilit hutang ya, kemudian ketika ada peluang yang mungkin baginya itu adalah menguntungkan, terus dia ambil peluang itu, diambil, kemudian modalnya itu pinjem ke temannya atau ke bank lagi misalnya, atau ke menggadaikan BPKB dan seterusnya. Tahu-tahu ketika sudah join pada peluang tersebut, dia kena tipu. Banyak orang seperti itu. Karena apa? Dia merasa bahwa saya punya hutang, ini ada peluang bagus, oke saya ambil. Tetapi tidak dipikirkan lebih jauh lagi, ini peluangnya tidak diteliti lagi, ini apakah benar-benar menguntungkan atau hanya sekadar setan yang merasuk, kemudian ini ada peluang, tidak dipikir panjang, alhasil ya ada persoalan baru. Banyak sekali orang seperti itu. Nah, ketika diri kita tidak bisa mengendalikan diri, maka otomatis apapun yang ada di luar dari diri kita itu akan terjadi pada diri kita. Contoh tadi, ketika orang kena
hutang, kemudian ada peluang, dia cepat-cepat ambil peluang itu, tidak berpikir panjang, hatinya bergemuruh dengan sangat bernafsu agar punya harapan agar nanti ketika ambil peluang ini dia bisa dapat uang dan bisa melunasi hutangnya. Nah, dia terlalu berpikir cepat dalam bertindak, tidak diteliti dulu dan seterusnya. Sama sahabat, segala persoalan dalam hidup kita, ketika kita tidak bisa tenang, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, ketika kita masih terlalu bernafsu dengan ego-ego kita, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kehidupan kita semakin semrawut. Ya, ketika kita bisa mengendalikan diri, maka di luar pun akan terkendali. Ya, yang bisa kita kendalikan apa? Ya, kita kendalikan. Misalnya, kita bisa mengendalikan diri kita dari amarah, seharusnya bisa begitu kan, kalau Anda latih bisa. Kemudian kita bisa mengendalikan diri kita dari rasa dengki, iri, benci, dan seterusnya. Nah, tetapi kita tidak bisa mengendalikan apa-apa yang ada di luar dari kita. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan datangnya hujan misalnya, ya. Kemudian kita berusaha untuk mengendalikan hujan, lalu kita marah-marah, ini kok malah hujan sih, mau berangkat meeting sama mitra kerja dan seterusnya, nggak bawa kendaraan lagi, atau mungkin mobilnya sedang di bengkel lagi, pakai motor nanti repot dan seterusnya. Nah, ketika diri Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda sendiri, maka yang terjadi adalah ya semakin semrawut hidup Anda, semakin ruwet hidup Anda. Padahal sejatinya ketika kita bisa mengendalikan diri, maka di luar pun akan terkendali. Simpelnya begini, anggap saja ini adalah diri Anda, tangan Anda, kemudian ini adalah persoalan Anda, ya. Ketika masalah Anda ini masalah ya, bergerak seperti ini, lalu diri Anda mengikuti masalah ini, mikir, ya, maka tidak bisa diam kan. Nah, tangan Anda bergerak, bandul ini juga bergerak, tidak bisa tenang. Coba kalau misalnya Anda tenangkan dulu diri Anda, nah, Anda tenang ini, diri Anda tenang, maka ini pun juga dia lama-lama tenang, lama-lama dia akan diam. Ya, sama. Ini ada gelasnya berisi air. Ibaratnya gelas ini adalah diri Anda, kemudian air ini adalah persoalan Anda. Ketika persoalan ini bergemuruh, maka Anda ikut bergemuruh, ya. Anda ikut bergemuruh, Anda mengikuti gelombang-gelombang airnya, ya airnya tidak bisa diam. Coba kalau misalnya gelas ini, diri Anda, ibaratnya ini adalah diri Anda tenang, maka lama-kelamaan air ini akan jadi tenang, sahabat. Nah, ya, dan ketenangan itulah yang sebenarnya kita butuhkan sebagai sarana untuk mendapatkan solusi, sarana untuk menciptakan kemudahan, jalan keluar, dan seterusnya. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka solusi bisa datang, sahabat. Sebaliknya, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ketika ada persoalan lalu kita temperamen, kita marah, kita kecewa, kita sebal terhadap persoalan hidup yang saat ini masih kita alami, ya selamanya tidak akan selesai. Karena persoalan itu adalah di luar kendali kita, ya. Dan diri kita kalau misalnya ikut-ikut menyesuaikan persoalan atau mengendalikan persoalan kita, ya sulit. Katakanlah ini persoalan, dia bergemuruh, kemudian diri kita ikut-ikut bergemuruh, ya tidak akan selesai. Kalau misalnya diri kita, ini persoalan kita bisa tenang, bisa damai, ya, maka lama-kelamaan ini akan tenang. Persoalan nanti akan menjadi mudah jalan keluarnya, sahabat. Nah, jadi kendalikan saja diri kita yang bisa kita kendalikan, ya. Jangan terlalu baperan,
jangan terlalu mudah baper, jangan terlalu mudah terpengaruh dari apa-apa yang ada di luar dari kita. Lalu caranya bagaimana? Dilatih, sahabat. Ketika ada persoalan, sadari bahwa oh iya, memang hidup itu memang ada persoalan, dan persoalan ini nantinya akan segera saya lewati. Tetap tenang saja, sahabat, dan yakini bahwa nantinya Anda akan menemukan jalan keluar. Ketika diri kita bisa tenang, ketika diri kita bisa damai, ketika diri kita bisa mengendalikan diri kita tidak terpengaruh oleh persoalan kita tidak terpengaruh, tidak emosi oleh masalah kita, maka nanti kita akan bisa menemukan jalan keluarnya. Alhasil, dengan sangat mudah kita bisa mengendalikan apa-apa yang ada di luar dari kita, karena kita bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, maka yang lainnya, alam semesta, persoalan, atau segala hal yang ada di luar diri kita pun bisa terkendali oleh diri kita yang bisa kita kendalikan saat ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya share ini berguna, dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Sekian dari saya salam terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.